dibuka adalah yang latihan 1. Ada 2, yaitu latihan 1 dan latihan yang lebih real. Latihan 1 ini datanya cuma ngarang. Coba datanya ngarang. Anggaplah ada suatu penelitian, kemudian penelitiannya tentang stres kerja dan kinerja guru. Jadi misal setelah diteliti, kalau dengan konsep begini ya, artinya nanti teman-teman itu perlu membuat 2 instrumen. Satu instrumen untuk mengukur stres kerja, satu instrumen mengukur kinerja guru. Nah, tantangannya memang di situ, membuat 2 instrumen. Kalau teman-teman penelitian yang keefektifan, kalian cukup buat 1 instrumen. Digunakan untuk pre-test dan post-test. Digunakan untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi baik konsep yang ini dengan konsep yang keefektifan, semuanya ada plus minusnya. Kalau mau pilih yang mana ya terserah kalian. Ya, suka-suka kalian. Nah, misalkan ya judul skripsinya adalah stres kerja terhadap kinerja guru. Stres kerja adalah variabel independen, dicirikan dengan simbol X. Kinerja guru simbol Y atau variabel dependen. Artinya stres kerja itu akan mempengaruhi kinerja guru. Ya, stres kerja akan mempengaruhi kinerja guru. Tidak bisa dibalik. Setelah diteliti sebanyak 12 orang, kemudian ketemulah data sekian. Ini data juga ngawur. Kalau sudah ada yang mau ikutan bareng? Mau tidak? Mau ikut? Masih capek? Oh, Pak, bentar Pak. Ini Bapak sudah permudah. Ambil. Catatan kalau menggunakan skripsi model kayak gini, penting kalian memberikan tanda, memberikan nama variabelnya. Tadi stres kerja ya? Nggak kelihatan Pak. Stres. Kepotong Pak. Stres. Tadi simbolnya? Bisa nggak ya pakai kurung? Stres underscore X. Kemudian satunya kinerja underscore Y. Jadi penting seperti ini ya, teman-teman, diberikan simbol X dan Y agar kalian nanti nggak bingung saat menganalisisnya. Stres sebagai variabel X, kinerja sebagai variabel Y. Disamakan dengan yang ini. Samakan dengan data sebelumnya. Jadi langkahnya adalah, udah mau ikut? Mau ikut? Ada mau ikut? Enggak? Ikut. Siap, lanjut? Langkahnya adalah pertama kita uji normalitas. Normalitasnya cirinya adalah pakai Kolmogorov-Smirnov dan ada angka ajaib. Angka ajaib itu berarti ada angka residual dan sebagainya. Langkahnya adalah analyze, regression, linear. Analyze, regression, linear. Copy aja di Excel-nya ada kok. Ya, siapa? Linear. Nah, perhatikan. Di sini ada kata-kata dependent dan independent. Ingat kalau yang independent simbolnya apa? X. Kalau dependent simbolnya Y. Oke. Berarti independent pindahkan ke bawah. Kinerja karena sebagai simbol Y pindahkan ke. Itulah mengapa Bapak kasih tahu tadi harus ada simbol X dan Y. Kalau enggak nanti bingung bukannya di sini. Ya. Bingung ya. Kemudian klik save, lalu residual unstandardized. Sama kok kayak uji normalitas pertemuan ke-9, sama persis. Kalau sudah, kemudian kita klik continue, klik OK. Nanti dia abaikan saja, mulai muncul angka ajaib. Kita tidak tahu tiba-tiba dia muncul lagi. Cara kalau Bapak cara mengirit dulu ya, ada angka ajaib. Kalau kalian punya apa Israel. Langkah selanjutnya adalah klik save.
residu ini sudah. Analyze non-parameter test legacy one sample case. Oke, kita uji normalitas. Analyze non-parameter test legacy one sample case. Pokoknya cari one sample case. Sama. Bisa jadi kalian tidak ada kata legacy dialognya ya. Satu sampel KS. Oke, dipindahkan. Yang dipindah ke kanan yang mana? Yang residu. Betul. Residual. Kemudian kita klik oke. Sudah muncul seperti ini. Saya copy, kemudian yang diambil nilai yang mana? Yang diambil nilai mana? Sik 2. Ini ya, sik detail ya. Kebetulan nilainya 0,024. Data ini enggak Sik detail. Ya, ini tidak normal datanya ya, karena standarnya berapa? 0,3. Harus di atas 0,0. Oke. Ya. Karena seperti itu, tugas kita adalah bagaimana menerapkan tadi biar nggak sesuai, kita skip aja. Nggak jadi Normal. Kita pakai data yang hidden. Sini bos. Awal diulang aja ini biar normal. Nggak usah lah. Sesuai bagi kita latihan ini aja. Kita langsung ke Uji linearitas. kita masuk ke kita masuk ke latihan real. Yang lebih real. Latihan yang lebih real. Kenapa Bapak bilang lebih real? Karena ini data punyanya peneliti lain. Jadi orang yang bikin skripsi baru datanya Bapak ambil. Jadi skripsi yang bagus adalah ketika dia menampilkan data dan ketika data itu diuji lagi hasilnya tetap sama. Itu skripsi yang bagus. Ketika diuji kok hasilnya sama dan benar lolos, itu bagus. Berarti memang dia mengerjakan dengan sebenar-benarnya. Kalau beda, dipertanyakan. Contoh, ini adalah judulnya tadi, gaya hidup hedon terhadap pembelian impulsif ini ya. Tahu pembelian impulsif? Apa? Pembelian impulsif itu pembelian yang mendadak, pembelian yang nggak direncanakan, nggak butuh tapi beli aja. Lagi diskon, lagi promo, Shopee lain. jadi kayak gitu ya. APK saja. Intinya pembelian impulsif. Orang-orang yang ketika di Alfamart itu misal udah beli berapa, Pak aku ada tebus murah gitu ya. Padahal nggak butuh itu, tapi kan lagi diskon, udah ambil aja. Nah itu impulsif kayak gitu. Impulsif. Oke, baik ya. Jadi ingat X adalah apa? Variabel apa kalau X? Independen atau dia variabel yang mempengaruhi. Kalau Y dependen atau yang dipengaruhi. Ini uang. Tadi apa variabelnya yang pertama? Hedonis. Impulsif. Hedon. Selanjutnya bahwa pembelian. Belanja selain. Pembelian. Misalkan kayak hedon sebagai variabel X, kemudian sebagai variabel Y. Oke, kita mulai lagi uji normalitasnya, yaitu dengan analyze terus regression terus linear. Oke, kemudian hedon sudah masuk, lalu klik save, lalu ini ya cetak unstandardized. Lalu klik continue, kemudian oke. Dan abaikan saja. Sudah muncul residual angka-angkanya. Lalu klik apa? Analyze, parametrik, regresi, iya. Teman dong. Yang dipindahkan yang mana? Residual, pindahkan, lalu klik oke. Ya, terus perhatikan. Jadi mahasiswa ini mendapatkan nilai begini, mendapatkan skor uji statistik. Ada yang bisa ngikutin?
Kalau nanti saya ulang lagi komunikasi. Yang dilihat adalah ini ya, asinsik sukses sebesar dia berapa? 0,084. Standarnya berapa? 0,05. Ini datanya 0,5. Ya, karena di atas standar 0,0. Ini adalah 0,084 lebih besar dari 0,05. Kita distribusi hebat yang punya dua sisi. Lanjut, kita langkah selanjutnya adalah uji namanya uji linearitas. Makanya ini foto dulu aja. Nanti arahan bapak harus apa? Siap? Betul? Oke. Angkanya apa? Analyze terus compare mean terus mean. Oke. Terus oke. Kalau sudah masuk kayak gini, perhatikan dependent list dan independent list. Yang variable dependent yang mana? Yang yang di atas. Add-on pindah ke independent. Kemudian ada yang perlu dicetak nggak? Ada nggak? Option dan test for linear. Option cetak, oh ya. Option terus test for linearity. Continue. Optionnya di continue, lalu kita klik. Ya, Kopi. baik. Ada yang mau mengikuti? Mau ikuti? Mau ikut? Bisa? Ikut ini? Sudah? Kita kejar? Ya, oke. Kekejaran. Kejar, Pak. Buat. Yang diambil datanya adalah yang Telat. Mana ini, Pak? yang ini. Ya. Anovatable. Yang sisik. Si Yang anovatable. Jadi ketika di scroll ke bawah, cari yang paling panjang. Ya. Boleh. Anovatable. lupa. Kemudian kita pindah ke Excel. Ada kasur. Dan yang dilihat adalah gimana? Nilai deviation from linearity signya harus di atas 0,05. Oke. Deviation from linearity signya harus di atas 0,05. Nilainya berapa nih? 0,156 dan Linear, Bos. Kalau linear, Bos. ya, iya. Sekali lagi, kalau memang sistemnya bagus, mau diuji siapapun hasilnya juga bagus. Tidak masalah. Prasyaratnya dua berhasil. Yang pertama datanya normal, yang kedua datanya linear. Ada yang mau ngikutin? Saya Itu lah saya mas. Sampai mana mas? sampai linear. Linear. Sudah, Pak. Sudah ketemu? Sudah. 1,56 ya. Kemudian tenang aja, di sini bapak ulangi. Kita masuk, kalau sudah kita masuk ke langkah yang kedua. Prasyarat analisis sudah. Sekarang kita mulai masuk ke uji regresi. Nah, fungsinya kita harus mencari kayak gini. Y sama dengan angka plus sekian X. Ingat ya, tadi rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Ya, kalau ini penerapannya nanti kayak gitu. Dan juga mencari sumbangan angka persen-persenan kayak gitu. Oke lah, kita cari satu-satu. Langkahnya adalah analyze, regression, linear, masukkan Y ke dependent, X ke blok 1. Yuk, kita mulai. Analyze, terus regression, terus linear. Oke. Pembelian masuk ke atas, dan masukkan ke bawah. Terus habis itu udah tinggal diklik. Sebenarnya sama kayak yang tadi. Oh, sama. Cuman bedanya kalau tadi kan dicentang, ya sebenarnya kalau yang ini mau centang enggak masalah. Maunya tinggal di copy aja. Terus sidang nanti. Ya.
Jadi analyze, regression, linear, sama kayak tadi loh, sama kayak uji validitas nih, sama persis. Kemudian tinggal diklik oke. Bedanya kalau yang ini kalian tidak perlu centang yang standardized, tapi kalau sudah terlanjur dicentang nggak lupa juga nggak apa-apa. Intinya Centang itu bos. Oke. Lalu yang kita ambil mana ya? Bukan resiko coba berlaku Centang itu kan? Oke, dasar pengambilan keputusan. Satu, persamaan regresi diambil dari tabel koefisien. Oke, kita cari tabel koefisien. Nah, ini tulisannya koefisien. Jadi biasanya hasilnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Cari yang koefisien. Bisa ngikut sampai sini, Mas? Bisa. Bisa? Bisa. Terus copy yang koefisien pindahkan ke Excel. Pindahkan, kita lihat master spesial picture. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus B X. Ini. Yang diambil adalah nilai yang ini. Hilang. Dan Pak. Kalian nggak perlu begini kan, cuma ada ini ya. Yang diambil ada nilai yang ini 26512 dan 5,5. Yang atas itu adalah A, maka nanti rumusnya adalah Y sama dengan 26T512 plus 0,565 X. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ya. Ini titik Pak. Mana? Plus. Plus 0,5 titik. Oh, sama aja. Mau titik mau koma sama aja. Mas ada dua. Jadi sama Bukan dengan itu. Iya, cara mendapatkan rumusnya kayak gitu. Iya, ini loh diputar ya. Kemudian kalau ini sudah lalu Ini saya nggak tahu dapat dari mana dari mana? sudah 916 langsung Nah, tapi rumusnya seperti itu. enter. Jadi bisa jadi datanya ada yang tidak sama misalnya. Tapi yang jelas rumusnya untuk mendapatkannya. Mandi dulu hati. Kemudian selanjutnya 0,5 X bos tapi. Yang kedua, uji hipotesis dari tabel koefisien lebih besar sebelah kanan. Untuk uji hipotesis itu membandingkan dengan hipotesis ada HA dan HB. Biasanya hipotesisnya adalah ada pengaruh Bayes-John terhadap pembelian impulsif atau H0-nya tidak ada pengaruh. Biasanya kayak gitu. Melihatnya adalah dari tabel koefisien lalu sig yang paling kanan bawah. Tabel koefisien sig yang paling kanan bawah. 0,0. 0,0. Oke. Ya. Jadi 0,001 atau lebih kecil dari 0,055. 0,005. Bawah. Standarnya Standarnya. kemudian terakhir, jadi kalau seperti ini berarti HA diterima dan H0 ditolak, atau ada pengaruh antara gaya hidup Bayes-John terhadap pembelian impulsif. Sebenarnya simpel itu. Pengaruh. Pingpong. Kemudian terakhir bagaimana sumbangannya
berpengaruh, klik di tabel summary lalu R square. Oke. Di summary ada summary, copy, pindahkan ke Request apa request? summary, pindahkan ke Dan summary. ya, ambil yang R square. Sabar, sabar. Itu di atasin. Up square, R square. Ya. Ya. 0,457. 0,457 ya, dan 0,457 atau setara dengan 45,7%. Tinggal luas. Maksudnya apa? Jadi gaya hidup hedon itu mempengaruhi orang untuk membeli sesuatu secara impulsif sebesar 45,7% atau 54,3% faktor lain di luar dari penelitian. Jadi bisa jadi dia faktornya ada sebesar 45,7%. Ini yang mempengaruhi. Kalau orang hedon itu akan mempengaruhi dia untuk melakukan pembelian impulsif. Tapi di luar itu ada 54,3% faktor lain yang akan mempengaruhi orang untuk melakukan pembelian impulsif selain karena dia hedon. Bisa jadi karena memang tergiur promo, bisa jadi karena gabut, bisa jadi karena galau, karena kebanyakan duit, apapun lah gitu. Tapi faktor lain selain hedon. Nah, kayak gitu. Jadi konsepnya lebih ya. Walaupun nilainya berbeda, tapi alhamdulillah hasilnya sama-sama bagus. Sudah terasa. Ya, itu teman-teman.